أجل سرت اسألوا التاريخ عنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak nikmat, dan di antara nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita adalah mempelajari bahasa Arab sebagai wasilah perantara untuk mempelajari agamanya. Alhamdulillah, kita sekarang telah memasuki pertemuan yang ke-9 dari pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, karya dari Syekh Dr. Abdurrahim rahimallahu ta'ala. Sebagaimana telah sampaikan di grup masing-masing, pembelajaran kita mulai dari halaman 42, dan insyaallah di sini ada materi juga akan disampaikan. Kemudian kita di halaman 43 juga terdapat materi. Kemudian halaman 44 ya latihan yang dikerjakan, dan yang terakhir dari pertemuan ke-9 adalah 45. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani rahimakumullahu jami'an. Saja kita masuk ke halaman 42. Sini terdapat at-tamrin al-ashir, latihan ke-10. Ya, kita baca perintahnya dulu. Iqra'il misalaini summa irbit baina kullin minal jumlataini mustamilan anna wa'lam anna min akhwati inna. Bacalah dua contoh, kemudian diikat antara dua kalimat dengan menggunakan anna. Yang katalah anna bahwasanya salah satu dari sadari inna. Di sini kita fokus sama dua contoh dulu. Nah, al-awwal, yang pertama, di sini terdapat sebuah kalimat huwa maridun. Huwa maridun. Maka kita gabungkan antara, nah di sini di sebelah kiri ada kata azunnu. Ya, ada kata azunnu. Nah, ini kalimat yang berbeda ya. Nah, sebelah kiri ini ada kata azunnu. Kemudian dimasukkan huruf anna. Setelah azunnu ini anna. Kemudian ada dhamir hu ya. Dhamir hu itu kembali ke huwa ini, dhamir yang paling awal huwa. Nah, kemudian maridun khobar dari anna, dan dimasukkan ya dari sebelah kanan ke kiri. Nah, jadi inti dari latihan ke-10 ini memasukkan huruf anna di tengah-tengah sebuah kalimat. Ya, jadi huwa maridun, maka kita masukkan dengan setelah sebelah kiri ini ditambah dulu kata azunnu. Masuklah huruf anna, kemudian dhamir huwa ini dijadikan dhamir ittisal,
domir muttasil, domir yang bersambung dengan sebuah kata atau huruf. Maka yang sesuai adalah domir hu. Hu ini adalah huwa. Annahu maridun. Ya. Sedangkan huwa di sini ini adalah domir munfasil, domir yang terpisah. Sama juga asal yang kedua. Kita lihat al-mudarrisu majaa. Al-mudarrisu majaa. Kemudian di sini di sebelah kiri diberikan tambahan lagi kata azunnu. Zonna yazunnu itu artinya saya mengira. Kemudian ditambahi huruf anna. Kenapa sini tidak ada domir? Karena kata di sebelah kanan tidak ada domir seperti di kata yang pertama. Kalau di kata pertama, contoh yang pertama ini ada huwa. Nah, maka domir huwa ini ada domir munfasil, domir yang terpisah. Bagaimana jadikan dia sebagai domir muttasil, domir bersambung? Maka dijadikan domir muttasil, itu hu. Huwa adalah hu. Digabungkan dengan huruf anna. Adapun yang contoh dari kata yang kedua, kalimat yang kedua, karena dia tidak ada domir munfasil, domir yang terpisah, maka tidak diberi domir, ya, menyesuaikan kalimatnya. Tapi kalau seperti itu kita langsung menjawab dari al-awwal sampai al-asyir, dari yang pertama sampai ke 10. Anta tabibun. Maka kita masukkan huruf anna. Di sini ada domir munfasil, domir yang terpisah. Nah, apa domir muttasilnya anta? Kita akan jawab. Adunnu annaka. Nah, annaka itu huruf ka. Annaka. Anta domir munfasil, domir terpisah. Sedangkan ka ada domir muttasil, domir yang bersambung dengan huruf atas kata. Azunnu annaka tabibun. Kemudian asan yang kedua, huwa minal yabani. Azunnu annahu minal yabani. Asalis yang ketiga, hiya maridhatun. Azunnu. Sekarang apa domir muttasil, domir yang bersambung untuk domir hiya? Adalah ha. Kalau huwa hu. Kalau hiya ha. Azunnu annaha maridhatun. Arab yang keempat, hum tullabun. Azunnu annahum tullabun. Al-khamis, anti jaw'a. Azunnu annaki jaw'a. Ya. Jaw'a ini muannas ya. Kalau mudzakarnya adalah jaw'anu. Ya, jaw'anu mudzakar. Kalau muannas jaw'a. Baik. Adunnu annaki jaw'a. Asadis yang keenam, al-maktabatu maftuhatun. Nah, di sini tidak ada domir, tidak ada kata pengganti, maka kita tidak perlu memberikan juga domir. Adunnu annal maktabata maftuhatun. Nah, kita harus perhatikan ketika ada isim anna maka harus ada khobar. Nah, isim anna di mana? Al-maktabata. Sedangkan khobar anna yaitu marfu atau dhammah adalah maftuhatun. Harus diingat lagi pelajaran anna dan akhwatnya. Tugas dari anna dan akhwatnya apa? Menasabkan isim dan merofakan atau mendomakan khobar. Jadi adunnu annal maktabata maftuhatun. Asabi yang ketujuh, al-qahwatu baridatun. Nah, ini sama juga. Adunnu annal qahwata baridatun. Asabi yang kedelapan, Muhammadun dhahaba ila Makkah. Adunnu anna Muhammadan dhahaba ila Makkah. Atas yang ke-9, Fatimatu fil maktabati. Adunnu anna Fatimata fil maktabati. Al-ashir yang ke-10 yang terakhir, antum mudarrisuna. Adunnu annakum. Nah, kalau antum ini domir munfasil, domir terpisah. Sekarang apa domir muttasilnya dari antum? Domir yang bersambung dengan kata atau huruf yaitu kum. Azunnu annakum mudarrisuna. Ayo ikhwah wa ayyuhal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga apa yang disampaikan dan dijawab, dibantu jawab ini dimengerti.
Sekarang kita beralih ke At-Tamrin Al-Hadi Asyar. Latihan yang 11. Di sini tertulis Iqra ma yali. Bacalah berikut ini. Sebelum itu, pembahasan yang di latihan 11 ini yang kita akan bahas. Ini sudah kita bahas di halaman ke-23. Nah, di sini al-ma'dud yang dihitung itu adalah mu'annas. Dan sekarang kita mempelajari al-adad, ini puluhan. Ya, bentuknya puluhan. Sedangkan al-ma'dud yang sekarang kita dapat sini adalah mu'annas. Nah, di halaman 23 kita sudah pelajari adat itu puluhan dan ma'dudnya yang dihitung adalah muzakkar. Kita lihat di halaman 23. Ya, kita naik ke atas dulu. Kita cari halaman 23. Nah, 24 ya. Afwan 23. Satu lagi. Nah, ini. Di halaman 23. Nah, di sini sama juga seperti yang tadi di halaman 42 ya atau 43. Nah, di sini puluhan juga. Ya. Dan al-ma'dud yang dihitung itu adalah muzakkar. Nah, sekarang di halaman tadi kita mempelajari yang al-ma'dudnya yang dihitung itu muannas dan al-adad itu puluhan. Ya, dan pembahasan itu bisa didengar kembali di YouTube penjelasannya. Saya hanya mungkin menjelaskan secara singkat karena penjelasannya sudah berlalu. Tinggal mendengar saja. Jadi kalau dia al-madudnya muzakkar, maka sekarang al-madudnya muannas itu ya kita tinggal menganalisa kalau seperti ini bagaimana itu bisa kita ketahui bersama. Dianalisa. Nah, jadi kita akan jelaskan, mudah-mudahan penjelasan ini bisa kita pahami. Di halaman tadi ini ya. Halaman 42 sampai halaman 43. Nah, ini ada lanjutannya. Nah, sekarang kita mempelajari al-adad kembali, al-adad dan al-ma'dud yang bentuknya puluhan. Di sini tertulis ihda sampai ishrun. Nah, sedangkan al-ma'dud adalah muannas, talibah. Yang dihitung adalah muannas. Nah, kita perhatikan dulu angka 11 dan 12-nya. Sebelum beralih ke angka 13. Nah, untuk angka 11 dan 12 ini masih mudah. Jadi al-adad dengan al-ma'dud, angka atau bilangan dan yang dihitung atau yang dijumlahkan itu harus sama. Sekarang kita lihat karena al-ma'dud ini muannas, maka al-adad itu harus muannas juga. Ya. Di sini tertulis ihda. Nah, ihda ini adalah muannas dari ahada. Ahada adalah bentuk muzakkar. Sedangkan ihda adalah bentuk muannasnya. Nah, bentuk muannasnya. Nah, kemudian kata asyara, asrota ya. Nah, ini karena al-ma'dud yang dihitung itu muannas, maka dia ditambah tamarbuto asrota. Sedangkan yang di halaman 23 tadi itu asyara. Kenapa dia asyara tidak ada tamarbuto? Karena al-ma'dud yang dihitung itu muzakkar. Ahada asyara taliban, sehingga tidak perlu ditambah tamarbuto. Jadi patokannya di al-ma'dud. Patokannya yang di al-ma'dud yang dihitung atau yang dijumlah itu. Nah, kita fokus sama al-ma'dud. Oh, ternyata al-ma'dud ini muannas, maka ditambah tamarbuto di kata puluhan itu asyrota. Nah, kalau dia al-ma'dudnya muzakkar maka asyara tanpa ditambah huruf tamarbuto asyara taliban. Nah, di sini ihda adalah muannas, sedangkan muzakkar adalah ahada. Sama juga di angka 12. Isnata asyrota. Nah, isnata sebenarnya tulisan sebenarnya dari kata isnata adalah isnatani. Isnatani. Sekarang mana huruf nunnya? Huruf nunnya mahzuf, terbuang atau terhapus. Dikarenakan posisi dalam keadaan mudhaf. Sedangkan asyrota sebagai mudhafun ilaih. Asrota kenapa tidak kasroh? Karena dia dijadikan mabni karena model puluhan. Ya, karena model puluhan.
Karena sejatinya mudhofun ilaih itu kasroh. Nah, karena kondisinya asyrota ini sebagai al-adad dan dia bentuk puluhan, maka dia dijadikan mabni dalam harakat fathah. Iya. Bukan asyratu dhamma atau asyrati kasroh. Ya, seperti itu. Jadi isnata sebenarnya adalah isnatani. Tapi karena dalam kondisi mudhof, maka huruf nunnya setelah huruf ta itu terhapus, mahdhuf. Nah, sekarang kita fokus sama angka 13. Angka 13 sampai angka 19. Nah, 20 beda lagi. Nah, kita lihat dari angka 13 ini. Di sini tertulis karena al-ma'dudnya mu'annas, talibatan. Ya. Maka al-adad itu berlawanan, masih berlawanan. Jadi angka 3 sampai 13 sampai 19, al-adad dan al-ma'dud harus saling berlawanan. Di sini kita lihat di sini ada kata salasah. Sedangkan al-ma'dud talibatan mu'annas. Maka al-adad mudzakkar. Berlawanan. Nah, untuk kata asrota, apakah masih asrota? Iya. Karena seperti yang disampaikan tadi, asrota mengikuti al-ma'dud. Sama ketika di halaman 23 tadi, karena al-ma'dud itu atau yang dihitung itu muzakkar, maka kita bilang salasata asyara taliban. Jadi kata asyara atau asrota itu mengikuti al-ma'dud yang dihitung. Kalau al-ma'dudnya muzakkar, maka asyara dan al-adad yang di satuan itu yang di depannya itu harus berlawanan dengan al-ma'dud atau yang itu atau yang di jumlah. Nah, di sini kita salasa. Kata salasa berlawanan dengan kata talibah. Salasa al-adadnya muzakkar, sedangkan al-talibatan al-ma'dudnya muannas, dia berlawanan. Salasa asyrota. Nah, asyrota ini mengikuti kata talibatan muannas. Salasa berlawanan dengan kata talibatan. Salasa asyrota talibatan. Kalau muzakkar, kalau 13, salasata asyara taliban. Jadi mengikuti jadi kata puluhan itu asyara atau asyrota mengikuti al-ma'dud atau yang dihitung. Nah, kemudian harokatnya itu harus fathah. Di kata al-adad salasa, bukan salasu. Bukan di angka seperti angka 3 yang angka satuan 3 sampai 9 tidak. Ini karena dia sudah puluhan, maka dia harus berharakat fathah. Mansub salasa. Nah, kemudian juga kata asyrota juga mansub fathah. Salasa asyarata. Salasa asyrota. Nah, sampai 19 seperti itu. Tinggal kita melihat. Nah, untuk kata 20, apakah 20, 30, sampai 90, bentuknya sama. Isyuna. Nah, tidak perlu pakai asyara atau asrota. Isyuna talibatan. Ini lebih mudah. Nah, kalau 30, salasuna talibatan. Ditambah huruf waw. Ya, huruf waw, wawul jama'. Ya, isyuna, salasuna, arba'una, talibatan. Ya, jadi kata isuna ini dia bentuknya umum. Apakah al-ma'dudnya muzakkar atau al-ma'dudnya muannas, dia tidak terpengaruh. Tetap tertulis isuna talibatan atau isuna taliban. Cuma al-ma'dud harus mufrad ya. Jadi kita lihat di sini kalau sudah masuk puluhan sampai isuna ini dia al-ma'dudnya harus mufrad atau mufradah. Ayo ikhwah wa ayatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga apa yang dijelaskan di halaman 42 sampai halaman 43 ini penjelasan tentang al-adad dan al-ma'dud yang penjelasannya ya tidak sepanjang lebar dengan halaman 23 yang di awal kita dapat yaitu puluhan. Ya, intinya kalau kita ingin lebih paham, dengarkan lagi rekaman yang ada di YouTube ya. Mungkin itu pertemuan ke 3 atau 4, tinggal kita dengar, atau 5 ya, antara 4 atau 5 atau 3, tinggal didengar kembali tentang pembahasan al-adad dan al-ma'dud. Tapi kalau tidak mulai di YouTube, bisa lihat di saluran WhatsApp penjelasan al-adad dan al-ma'dud yang bentuk bulat itu tersebut. Kemudian kita beralih ke at-tamrin as-sani asyar.
Ya, latihan yang ke-12. Di sini kita membaca perintahnya dulu. Iqra ma yali. Bacalah berikut ini. Summa uktubu ma'a kitabatil arqam al-waridah fihi bil huruf. Kemudian tulislah disertai penulisan angka-angka atau nomor-nomor yang ada dengan abjad Arab. Tapi kita cukup membaca. Jadi angka-angka yang ada di sini ini ditulis dengan abjad Arab. Cuma kita langsung menyebutkannya saja. Al-awwal yang pertama, kam sinnuka? Nah, sinni. Nah, kita lihat di sini al-ma'dudnya muannas. Maka kita baca sinni tis'a asyrota sanatan. Sinni tis'a asyrota sanatan. Asani yang kedua, qara'na arba'a asyrota safhatan min hadal kitabi. Qara'na arba'a asyrota safhatan min hadal kitab. Tapi karena ini pembahasannya al-adad dan al-madud. Al-madudnya mu'annas, insyaallah kita bisa lihat di halaman ini dengan halaman sebelumnya yang tertulis angka-angka ini ya. Insyaallah sudah dipermudah. Asal yang ketiga, fi hadhil hafilati. Tapi di sini ada nomor 3 sini ada 2 ma'dud yang dihitung. Di sini ada kata raqiban muzakkar dengan muannas raqibatan. Perhatikan dan jangan sampai salah dibaca. Fi hadil hafilati samaniyata asyara raqiban. Samaniyata asyara raqiban. Kenapa kita baca asyara? Karena al-ma'dudnya muzakkar raqiban. Sedangkan al-ma'dudnya muzakkar, maka al-adad yang satuan itu samaniyata berlawanan dengan al-ma'dud. Karena al-ma'dud muzakkar, al-adad harus muannas. Samaniyata asyara raqiban. Wa khalfahum khamsa asyrota raqibatan. Khamsa asyrota raqibatan. Arabi yang keempat, hada fundukun saghirun fihi isnata asyrota ghurfatan faqat ya. Isnata asyrota ghurfatan faqat. Al-khamis yang kelima, Utsmanu lahu. Type ada ibnan dan bintan. Ini sama seperti nomor 3. Ada muzakkar dengan muannas ya al-ma'dudnya. Utsmanun lahu ahada asyara ibnan. Ahada asyara ibnan. Wa isnata asyrota bintan. Wa isnata asyrota bintan. Kemudian al-asadis, ana hafidtu salasa asyrota suratan. Ana hafidtu salasa asyrota suratan. Asab yang ketujuh, fi hadzal mustashfa tis'ata asyara tabiban. Fi hadzal mustashfa tis'ata asyara tabiban. Tapi di sini juga muannasnya. Wa sab'a asyrota tabibatan. Wa sab'a asyrota tabibatan. Fi hadzal mustashfa tis'ata asyara tabiban wa sab'a asyrota tabibatan. Asal yang ke-8, qara'nal yauma samaniya asyrota kalimatan jadidatan. Qara'na al-yauma samaniya asyrota kalimatan jadidatan. Atas yang ke-9, hadal qalamu bi arba'a asyrota rubbiyatan. Hadal qalamu bi arba'a asyrota rubbiyatan. Di sini ada huruf B. Sebagaimana kita tahu dia huruf menjerkan atau mengkasrahkan akhir kata. Karena kondisinya ini al-adad bentuk puluhan, maka tidak bisa kita baca dengan kasrah bi arba'i.
Ya, kita baca bi arba'a asyrata rubiyatan ya. Karena seperti itu. Jadi dia tidak terpengaruh dengan eh, sebab-sebab yang mengkasrokan atau sebab-sebab yang memfathahkan. Jadi tetap dia masuk bi arba'a asyrata rubiyatan. Al-ashir yang ke-10 fi hadhil imarati ya fi hadhil imarati sitta asyrata syaqqatan. Fi hadhil imarati sitta asyrata syaqqatan. Dan yang terakhir hadi asyar fi hadzal fasli isyuna qalibatan. Fi hadzal fasli isyuna qalibatan. Kemudian at-tamrin asalis asyar latihan yang ke-13 uktubil a'dada min ahad asyar min ahada. Kita tidak bilang min ahadi. Kenapa? Karena itu yang tadi kami sampaikan bahwasanya kalau sudah masuk puluhan dia harus masuk fathah. Dia tidak terpengaruh dengan huruf-huruf yang menyebabkan harokat itu berubah. Meskipun bisa berubah min ahadi asyara. Tapi karena dia bentuk puluhan tidak bisa. Min ahada asyara ya, min ahada asyara atau min ahada asrata ila isrina waj'al kullan minal kalimatil atiyati tamyizan laha. Jadi tulislah angka-angka dari 11 sampai 20 dan jadikanlah setiap kata-kata yang ada di bawah ini itu sebagai tamyiz untuk kalimat-kalimat tersebut. Nah, jadi kata-kata ini itu adalah menjadikan kita tamyiz. Ya seperti yang kita sudah sampaikan pada pembelajaran sebelum-sebelumnya di jilid yang pertama. Jadi setelah al-adad dan ma'dud itu adalah tamyiz ya, salah satu jenis dari mansubat, isim-isim yang mansub. Kita mungkin ambil angka 11 saja atau kita baca ya, karena ini agak banyak. Kita baca ini 11, ini 12 sampai ini 20. Kalau itu pun cukup, kalau tidak cukup ya sampai angka berapa saja. Kita bilang 11 buku misalnya. Ahada asyrata ahada asyara kitaban. Ahada asyara kitaban. Kemudian 12 siswi. Isnata asyrata talibatan. Isnata asyrata talibatan. Kemudian menit, dakikah. Dakikah itu artinya menit. Salasa asyrata dakikatan. Salasa asyrata dakikatan. Yom, hari, 14. Arba'ata asyara yauman. Arba'ata asyara yauman. Kemudian sayyaratan, ya, mobil. Jadi 15 mobil. Khamsa asyrata sayyaratan. Khamsa asyrata sayyaratan. Rajulun, ya, kita kasih angka 16. Sittata asyara rajulan. Sittata asyara rajulan. Kemudian sana, tahun, ya, kita kasih 17 tahun. Berarti sab'a asyrata sanatan. Sab'a asyrata sanatan. Kemudian Korea, desa. Jadi 18 kampung. Samani asyrata qaryatan. Samania asyrata qaryatan. Kemudian yang terakhir 19 siswa laki-laki. Tis'ata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Ayyul ikhwa wa yatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian masuk ke at-tamrin Arabi asyar ke-14. Ikra misalah, bacalah contoh. Kemudian imla'il faraq, isilah titik-titik yang kosong fi mayali berikut ini ala girari. Ya, yang ada di sampingnya. Hamidun jau'an. Nah, di sini kita lihat jau'an sifat
artinya lapar. Nah, bentuknya muzakkar, mufrad. Hamidun mufrad, muzakkar. Jau'an juga mufrad, muzakkar. Nah, kalau muannasnya bagaimana? Nah, kita lihat sini terus Maryamu jau'a ya. Maryamu jau'a. Nah, Maryam muannas, jau'a adalah sifat lapar. Dia muannas mufradah. Nah, jadi diulangi. Jadi jau'an itu mufrad muzakkar, jau'a mufrada muannas. Nah, bagaimana kalau dia jadikan jamak? Nah, di sini ada tertulis at-tullabu dan at-talibat. Jamak lebih dari dua. Nah, bagaimana jamaknya ajauan yaitu jiaun. Jiaun. Nah, terus kalau muannas jiaun. Berarti muzakkar dan muannas tetap ya jiaun. Adapun untuk mufradnya kalau dia bentuk jumlahnya satu, jau'an dengan jau'ah. Ya, itu yang membedakan. Sekarang kita baca al-awwal. Khalidun atasyanu. Nah, terus bagaimana untuk muannasnya? Misalnya Fatimatu atasya. Ya, Fatimatu atasya. Seperti modelnya jau'a berarti atasya. Nah, kalau jamak bagaimana? Misalnya al-muhandisuna. Apa jamak dari atasan? Al-muhandisuna etasyun. Al-muhandisuna etasyun. Kalau untuk muannas al-muhandisatu etasyun. Ya, sama. Muzakkar dan muannas juga sama. Al-muhandisatu etasyun. Asan yang kedua, Ibrahimu syab'anu. Nah, ini untuk mufrad muzakkar. Kalau mufrad muannasnya bagaimana? Misalnya Aisyatu syab'a. Aisyatu syab'a. Nah, sekarang kalau jamak bagaimana? Misalnya al-atibba'u ya, jamak ya untuk muzakkarnya atibba'u shiba'u. Atibba'u shiba'un ya. Jamak dari syaba'an. Artinya kenyang. Kenyang. Kemudian atau at-tabibatu shiba'un sama ya. At-tabibatu shiba'un. Kemudian asalis yang ketiga ghobban. Ya, artinya marah. Al-mudarrisu ghobbanu. Kalau muannasnya al-mudarrisatu ghobba. Ghobba ya. Nah, kalau apa jamak dari ghobbanun atau ghobba? Misalnya at-tullabu ghidhabun. At-tullabu ghidhabun. Kalau muannasnya juga sama. At-talibatu ghidhabun. At-talibatu ghidhabun. Arabi yang keempat, Yusufu kaslanu. Yusufu kaslanu. Terus kalau muannasnya bagaimana? Misalnya Sofiyatu. Sofiyatu kasla. Sofiyatu kasla. Nah, di sini dibantu. Jadi jamannya dari kaslanu dengan kasla. Kaslanun untuk muzakkar, kasla untuk muannas, jamannya adalah sama-sama kusala. Ya. Tape. Jadi kita misalnya kasih nama, misalnya jamak ya. Al-asatizatu kusala atau ustadzatu kusala ya. Ayyuhal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian masuk ke at-tamrin al-khamis asyar, latihan yang ke-15. Ta'ammal ma yali, perhatikan berikut ini. Nah, di sini kita sudah diperhatikan 5 itu maksudnya adalah limadha. 5 adalah limadha. Jadi untuk mempersingkat saja. Nah, kalau ada misalnya kita mendengar orang bilang 5 ta'kulu hadha ta'am. Nah, maksudnya itu 5 ta'kulu hadha ta'am atau 5 tanamu hadha sabah. Nah, maksudnya 5 tanamu hadha sabah. 5 tanamu hadha sabahu atau 5 tanamu hadha sabah, itu maksudnya. Nah, di sini tertulis 5 kharajta minal fasli. Nah, 5 kharajta minal fasli. Maksudnya apa? 5 kharajta minal fasl ya.
Seperti itu. Akharata minal fasli, na'am. 5. Baik. Kemudian yang kedua, 5 darabta hadzal walad. Darabta hadzal walad, na'am, 5. Nah, kenapa ya? Nah, di sini kita lihat ada domir bukan domir ya. Dia hanya bunyi 5. 5. Ya, ini bukan domir ya. Nah, ini sepertinya bukan domir. Cuma karena bunyinya pengucap itu 5. Nah, dikasih huruf H dengan harokat sukun. Kemudian kita beralih ke halaman terakhir dari pertemuan ke-9 ini. Asadis asyar, yang ke-16. Uktubil asma'a al-atiyata majruratan wa masubatan. Ya, disuruh tulis isim-isim yang berikut ini dalam bentuk majrur, kasrah, dan dalam bentuk mansub, yaitu fathah. Di sini al-marfu'nya sudah ada. Kitabun, hamidun, khalidun, baitun, rajulun. Sama untuk juga muannas, sayyaratun, sa'atun, miqwatun, saburatun, madrasatan. Nah, kita disuruh menjadikan itu masing-masing dari kata majrur dan mansub. Insyaallah mudah. Kitabun, kitabin, kitaban, berarti hamidun, hamidin, hamidan, khalidun, khalidin, khalidan, baitun, baitin, baitan, rajulun, rajulin, rajulan. Kalau muannas sama, sayyaratun, sayyaratin, sayyaratan, sa'atun, sa'atin, sa'atan, miqwatun, miqwatin, miqwatan, saburatun, saburatin, saburatan, madrasatun, madrasatin, madrasatan. Baik. Kemudian sampai asyar, yang ke-17. Ta'amal mayali, perhatikan berikut ini. Nah, di sini ada hati, hati, hatu, hatina. Nah, ini hati adalah fiil amr. Dia tidak ada fiil madi, tidak ada fiil mudhari. Dia hanya pada fiil amr saja, ya. Dia isim seperti bentuk fiil, ya, yang menyerupai fiil. Dan fiilnya ini dia hanya berbentuk fiil amr. Ini sebenarnya isim, tapi berbentuk fiil. Ya, berbentuk fiil. Nah, untuk kata hati ini adalah untuk muzakkar. Apa artinya hati? Berikanlah. Berikanlah. Hati ya Ahmadu. Berikanlah wahai Ahmad. Ya, hati untuk muzakkar. Kalau untuk muannas, hati ya Su'adu. Hati ya Su'adu. Berikanlah wahai Su'ad. Hatu untuk jamak muzakkar, hatu ya ikhwanu. Berikanlah wahai saudara-saudara. Hatina ya akhawatu. Berikanlah saudari-saudari. Jadi untuk hati itu untuk muzakkar mufrad, hati itu untuk mufrad dan muannas, hatu jamak muzakkar, hatina jamak muannas. Jadi ini hati dia hanya bentuknya fi'il amr, dan dia ini adalah isim yang berbentuk fi'il. Ya, berbentuk fi'il. Al-ismu mutasyabbi bil fi'il. Jadi isim yang menyerupai fi'il. Kemudian asamin asal yang terakhir, uktubil ayatil khamsa al-ula, uktubil ayati al-khamsu al-ula min suratil rahman wa suratil hadidi wa suratil nabai. Jadi disuruh menulis ayat-ayat. Jadi 5 ayat pertama ya, dari surat Ar-Rahman, surat Al-Hadid, dan surat An-Naba. Ini tidak perlu. Kemudian al-kalimatul jadidah, insyaallah kami akan simpan di saluran WhatsApp dalam bentuk poster. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembelajaran bahasa Arab kita pada pertemuan semen ini. Semoga apa yang kita dengar dan kita simak baik-baik itu bisa dipahami. Seperti biasa, kalau tidak dipahami bisa dipertanyakan di grup. Agar yang lain juga bisa mengetahui jawaban yang disampaikan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.